Kita suka banget playoff offline. Kita langsung bertemu dengan para sahabat Mobile Legends dimanapun mereka berada. Karena ini dia, Franco akan menarik drafting untuk ke-12 itu. Oke, ini dia untuk masuk ke dalam drafting phase. Masih di game yang pertama dan sudah terlihat di sana. Kacau. Seperti biasa ya, bending ke arah Hellcard tapi Suyo terlepas. Suyo di first pick. Ini hero yang bahkan tadi dari match kita yang pertama, satu kali percobaan aja langsung hilang dari Land of Dawn. Yes, dan sekarang dia berani lepas dari para pasukan tim GiGFAM. Yap, yang tadinya gue kira memang Suyo ini bisa menjadi tetap banlist ya. Yep. Dan didapatkan ternyata, dan bahkan yang make nih Kairi. Yang sempat Oma mention bahwa Kairi adalah salah satu user yang cepat untuk adaptasi. Iya. Buat para assassin atau bahkan dengan fighter seperti ini. Seingat saya, dengan hero yang bisa melakukan death, immobilize, atau bisa kayak debuff, itu Kairi itu kuat banget. Jadi cocok banget nih Ini Suyo. cocok banget, Kairi bisa dive in, dive out, dan kalau benar-benar dipakai Kairi dan Kairi sudah memaksimalkan dan optimal dengan gameplaynya, Ya. bahkan Kairi bisa untouchable dan bahkan dia tidak bisa ditumbangkan. Tapi sabar dulu nih, karena dari Gig pasti mereka udah prepare ketika Betul, mereka melepas Suyo-nya. Tapi dua jawaban pertamanya, ini karena Pupius dan juga Yves. Yap, kalau Yves-nya memang ini lagi masuk banget ya di meta yang sekarang. Dengan real world manipulation untuk tim fight besarnya kadang-kadang mereka bisa pegang juga. Dan sekarang bahkan dari Pupius yang masih bisa di cover dengan Matilda yang belum di-ban juga nih. Masih ada sebenarnya sekarang buat Matilda. Udah nggak di-ban tapi nggak buru-buru di-pick juga Om. Oke. Gue ngeliat ada satu pancingan nih yang dilakukan juga. Entah sama Gig, entah apa dari Onyx. Nah, pasalnya siapa yang bakal terpancing? Matilda ini menurutku tetap akan mahal. Loi Matilda? Loi, spam Loi sekarang yang akan dilakukan sama Sans. Hylos yang masih fleksibel. Wow. Oke, ini sebenarnya ada Matilda yang bisa menjadi salah satu jawaban juga untuk Eve. Oke. Tapi nggak diambil ternyata. Ya. Bukan salah satu pilihan, jadi mereka akan berusaha untuk menghindari real world manipulation dengan Glorious Pathway di sana. Atau ya main tabrak dari depan. Tapi menarik sih ketika ada Yves, mereka justru ambil, ya udah kita flanking aja lah dengan Loi, langsung sekalian ke bagian belakang. Cuma aku masih penasaran dengan tujuan high loss-nya sih Om. High loss ya tadi, yang real world manipulation kalau dibuka mereka bisa kabur kan. Oh buat Mereka escape bisa keluar, ya berarti escape ya. sana cepat, atau yang kedua, mereka bisa mainin seperti yang dimainin Bigetron Alpha tadi. Diversion, ada di belakang, Glorious Pathway buat kejar lawannya. Oke, menarik sih. Dan sekarang dari Gig, mereka ambil secure udah pasti untuk langsung ke arah Matilda. Kita lihat nih apa yang dipersiapin sebenarnya. Ya karena dengan adanya Matilda, Povius sangat aman. Ini akan menjadi salah satu hero yang menakutkan. Ya, Free untuk lompat di depan. in and out-nya mudah. Ya, out-nya enak banget. Ditambah lagi kalau sekarang ya, terlalu banyak distraction terhadap seorang Poveus. Mereka fokus ke Poveus. Dengan sangat mudahnya Baloi akan netralisir itu semua. Dan Vincent masih menjadi pertanyaan. Masih ada Julian sebetulnya. Masih ada Julian, masih ada Alpha. Yang baru saja di ban. Roger menurut aku kayaknya nggak wise untuk coba digunain di awal seperti ini. Tapi bisa. Head to head dengan Roger jungler. Zoe-nya akan berat banget. Ya karena Alphanya udah di ban ya. Yes. Mau jawaban gimana lagi? Bane sekarang? masih ada Bane. Lumayan berat sih sebenarnya. Gue better Bane sih tapi daripada Julian karena 4 Magic menurutku bakal cukup bahaya. Tapi gue ngelihat dari pick Matilda untuk Big Time ya. Untuk Onyx seenggaknya mereka lihat oke, Baloi pakai hero yang meta. Ya. Dia nggak pakai hero underrated. Yang dimana Matilda sendiri mungkin sering ketemu juga dari Onyx di saat mereka latihan. Memang Baloi kuat dengan Matilda, tapi setidaknya mereka tahu gimana cara gameplay dari seorang Baloi. Dan mereka tahu gameplay Matilda, Ji. Iya. Karena pasti ada di latihan. Dan yang menarik satu lagi ya, bagaimana Harit ini nggak masuk ke dalam ban list juga. Oh iya. Harit, ada Harit. Yang dimana memang diberikan untuk GiGFAM kalau diambil, ya besar kemungkinan Lunox bisa keluar. Ya sebenarnya karena meta assassin juga sih. Bisa dibalik ya. Bisa di press dari awal juga. Tapi ngelihat dari 3 hero yang diambil sama GiGFAM, ini mereka siap banget team fight. Jelas mereka kayak 4 lawan 5 pun mereka gas masih onak nih. Oto, 4 lawan 5 banget ini di setting Om. Oke, sekarang di Fnatic Onyx mereka langsung secure juga karena Beatrix satu. Beatrix Franco. Juga akan muncul. Dia akan main cepat loh. Mereka akan bermain, ini banyak banget. Pertama, front to back mereka bisa. Kedua main pick over mereka bisa. Cuma kondisi untuk bermain flanking apalagi. Mereka punya Sans dan makro dari Kiboy untuk bisa memberitahukan informasi, tolong terbangin saya ke sini. Itu bisa menjadi sebuah jawaban. Satu pick terakhir ya. Gue masih ngeliat assassin sih, masih enak. Dia bisa makan Loi dari awal, dia bisa cari dari Beatrix. Alright. Oke. Dibalas dengan hero sustain ternyata Xbox Jungler. Oke. Sekarang waktunya untuk menentukan prediction dari para panelis. Omomo, Fnatic Onyx, OG.
Aku agak bingung ya. Pilih satu. Fnatic. Fnatic Onyx, Lim. Gue coba gig dulu deh, gue pengen lihat Vincent dengan X-Borg ya. Oke, so langsung aja ini dia untuk match yang kedua bersama casters yang bertugas Al dan Pak Pulung. Oke, terima kasih Dawat panelis dan draft pick. Sudah selesai. Match yang kedua di game yang pertama akan segera kita mulai. Begitu penuh Eldorado Dome. Para Sonic dan juga Geek Farm Unity telah memenuhi untuk bisa memberikan semangatnya. Betul, akan mengawal siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya dan siapa yang harus pulang tentunya. Tapi Geek Farm Unity dan Sonic ini luar biasa, Pak. Oke, luar biasa rambainya. Tapi untuk hari ini kita mau mendengar bagaimana suara dari Eldorado. Jadi kalau begitu, Eldorado, mana suaranya? Terlihat dari arah belakang ya tentunya. Banyak bendera-bendera yang dikibarkan juga. Melihat juga bagaimana kali ini dari Fnatic Onyx. Mereka akan membawakan metode pick off dengan adanya suppress dari sosok Franco-nya Keyboy. Dan Beatrix, ini akan membuat harusnya ada babysit yang dilakukan. Namun last hit terhadap Scavenger Crab diambil oleh Cadera. Emang kalau udah rezeki mah gak kemana Ul. Betul, udah yang ngatur. Tapi kalau ngeliat kita sekarang dari Vincent, emblem tag yang di bawah Trill, Season Hunter, beserta Impure Rage, ini satu sosok fighter lagi nih yang dibawa. Berkutat dengan adanya Roger, Nolan, dan Julian yang sekarang memang melihat lebih aman aja. Oke, Baloi pun masih berhasil pergi untuk ke tempat yang berbeda tapi tidak untuk waktu yang lama karena first blood menjadi milik dari Kairi. Dan ini benar-benar membuat dari Baloiski gak bisa lebih agresif lagi sih. Ditabrak balik dan sekarang lihat Kairi. Oke, sakit banget damage yang dihasilkan, bahkan serangan tidak tertuju kepada satu orang saja, ada dua player yang merasakan akibatnya. Dan Keyboy ini dari pagi Iron Hook-nya udah panas banget, udah lengket banget, bener-bener ngeganggu apa yang lagi dilakukan sama Geek Fam. Dan jangan lupakan, adanya Luo ini bakal bikin dari Geek Fam overthinking karena mereka cukup minim untuk siapa yang bisa membuka vision. Aboy, nantinya dari Void Blast, Void Crystal-nya juga. Tapi apakah itu cukup? Karena terlalu banyak rerumputan yang harus dicek. Yap, ini dia Veldora ada di area mid guna untuk bisa mendapatkan level 4-nya. Bertarung di area turtle adalah tujuan selanjutnya. Alright. Setup yang telah dilakukan juga, sementara Baloiski masih tertahan di level 3. Belum ada Circling Eagle buat ngeganggu. Masih coba untuk ditarik ulur juga oleh Fnatic Onyx sembari menunggu. Nantinya Kairi akan siap untuk bisa mendapatkan retribution terbaiknya. Wait, di tempat berbeda, Bloodhound-nya dikeluarkan dan sekarang ada satu korban lagi di mana tadi Cadera udah berhasil dihancurkan tapi Res tertinggal sendirian. Resnya masih berhasil kabur tapi tidak dengan Turtle yang berhasil diamankan oleh Geek Farm. Tapi setidaknya gak ada kerugian lebih lagi ya, tapi purple buff yang bakal jadi target. Oke, cepat banget pergerakan dimiliki oleh Kairi, namun mereka mencoba untuk bisa mengajar ke tempat yang lain di mana Keyboy-nya satu terakhir dan Keyboy menjadi korban pula. Tapi purple buff yang ditukar juga sih sebenarnya. Rotasi cepat yang dilakukan oleh Fnatic Onyx dengan diversion play dari Suns. Ini yang ngebuat akhirnya dari Fnatic Onyx setidaknya bisa mendapatkan bayaran-bayaran. Dan ini Talents Prediction. Kembali Pak Pulung versus everybody. Yap. Seperti biasa. Ingat loh Pulung, ini di kampung orang. Waduh, saya jauh dari rumah ini ya. Pulung emang anti Onyx. Masih sampai Bandung lagunya Pak. Masih ada, sampai sini lagunya. Sampai sini Pak Pulung anti Onyx. Oke. Dan sekarang pertempurannya harusnya kita lihat lagi ya. Masih belum tercipta di mana beberapa playernya sekarang. Vincent dan juga Kairi sudah bertemu di area River. Yap, levelnya lebih unggul sih ya Kairi kali ini. Bakal coba untuk dikejar perlahan. Tapi ada diversion play harusnya. Yap, perpindah tempat. Aboy sudah mengetahui dan sekarang waktunya untuk bisa membalikkan keadaan. Ada Spirit of Destruction tadi udah mulai connect pula di mana Kairinya masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Last Insanity dikeluarkan dan ada Reza mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dengan satu keluar Spadway. Aboy, satu terakhirnya. Aboy masih berhasil bertahan tapi Veldora hadir guna untuk bisa memberikan bantuan kepada rekan-rekannya. Wah, ini ngeri banget sih dari diversion play-nya. Tapi antisipasi yang dilakukan sama Geek Fam juga cukup bagus. Apalagi yang kena tadi di depan adalah Vincent dan Baloiski. Vincent masih punya Last Insanity.
Sementara di area bottom lane, pressure yang dilakukan oleh cewek terhadap Cadera ini tiada henti loh. Bermain dengan adanya Renner, dipegang, dicicil, dan bahkan ada freeze minion yang telah dilakukan. Sehingga kali ini tanpa adanya informasi dan ini minimnya yang bisa buka vision. Sampai akhirnya dari Cadera pun harus bermain aman dalam memeluk turret. Yap, tapi setidaknya untuk kali ini ya, wave minion kembali harusnya bisa didapatkan oleh Cadera. Sementara di tempat yang berbeda, Turtle sudah hadir. Oke. Setupnya telah akan dilakukan juga ya sebenarnya Kairi yang bakal coba untuk memegang. Coba lihat, ada perpindahan kah dan benar saja Vincent masih berhasil kabur. Dan sekarang waktunya kita akan seperti apa lagi setupnya karena apa? Karena resnya menjadi orang terdepan tapi tentunya masih berhasil diamankan pula oleh Kairi. Coba lihat resnya mengucir ke arah beberapa player. Circling Eagle dikeluarkan pula di tempat yang lain. Ada satu bloodline diaktifkan pula di mana Veldoranya. Ditarik lagi Veldora. Tidak bisa kemana-mana. Memang tidak bisa kemana-mana. Kena Iron Hook lagi dan lagi. Retribution is on point tapi thanks to Res. Dia yang membuktikan bahwa akhirnya dia layak. Dia membantu juga untuk bagaimana zoning out yang dilakukan oleh Baloyski. Baloyski dikepung masa game ini selesailah sudah. Cadera. Ada perpindahan Cadera. Cadera mendapatkan Sans. Yap, tertancap dengan adanya Spear of Misery. Namun outer turret sepertinya tidak bisa dilanjut lagi nih sama Fnatic Onyx atas penjagaan yang dilakukan. Retribution terdengar. Waduh, ditembak jarak dekat kayak begitu tuh. Renner rapati dari cewek. Depan muka ya, langsung. Tapi belum ada turret lagi nih yang dimiliki sama Fnatic Onyx. Setidaknya ada space tadi yang bisa diambil oleh Cadera untuk push ke dalam satu buah outer bottom turret. Tuh gak terlalu jauh. Masih ada kesempatan pasti untuk Geek Fam mereka membalikan keadaan. Apalagi bermain Kating. Bermain adanya dengan support sistem seperti Baloyski ini bakal jadi satu buah kekuatan harusnya. Yap, berhasil tadi menarik. Hey, ada Circling Eagle tadi dan rantainya. Muter. Tidak sepanjang itu. Rantainya ikut muter ya. Ikut muter yang kebelit Franco-nya sendiri. Lah iya bisa juga ya. Bener, make sense. Tapi kembali ya, pressure dari Kibo ini gak berhenti-henti loh. Dia bahkan gak cuman ngancang-ngancang dari Iron Hook aja, dia muncul aja. Ini udah bikin overthinking. Yap. Ini di bawah sendiri cewek ya, mencoba untuk bisa menghantarkan lagi wave minionnya. Udah ada satu wave minion yang masuk ke area dalam. Mereka mencoba untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu outer turret yang ada di bagian bawah. Tapi Res numpang lewat. Resnya bisa selamat karena tempat yang lain ada Kairi yang berhasil untuk bisa mendekat. Tapi ternyata dua player di bagian bawah. Triple kill berhasil didapatkan oleh cewek. Looking for Maniac. Bisakah didapatkan tapi tidak untuk kali ini. Itu dia combo Duality dan Bennett Rage. Langsung instant triple kill. Tertariklah sudah dan sekarang Aboy yang jadi korbannya. Instant triple kill. Kali ini 4 pemain in total yang hilang dari Geek Fam. Menyisakan Vincent sendirian. Dan apa boleh buat Vincent pun harus dipaksa mundur. Yap, hanya Vincent sendirian. Berada di area The Turtle yang ketiga. Veldora hadir, Baloy hadir. Oke, hanya untuk bisa mengusir mundur saja. Dan sepertinya Fnatic Onyx pun gak mau maksa untuk langsung eksekusi terhadap Turtle-nya. Dia coba untuk dipegang, diulur lagi. Karena Res kali ini yang ditugaskan untuk menjadi garda terdepan dari Fnatic Onyx. Yap, mereka masih berkumpul, belum ada satu inisiasi yang begitu berarti. Tapi sepertinya mereka dipanggil untuk mundur oleh Baloy. Karena cukup beresiko pastinya ya untuk bisa melakukan kontes. Apalagi dalam keadaan Vincentnya juga lagi under level. Dan terlihat sekarang hero-hero scaling nih ya. Tentunya untuk Xbox-nya juga dipaksa. Hei, gangguan lagi ya. Ngilu ya. Ngilu banget sih itu. Tapi ini Res benar-benar kayak udah mulai susah juga sih untuk bisa ditumbangkan. Terbang tuh tadi, oke Cadera. Ada Abyss Walker tadi masih membuat dirinya berselamat. Tapi sakit banget damage yang dihasilkan oleh Sans. Itu dia. Dispersion rotation duality combo. Dan bahkan ada sandwich sepertinya yang memang sudah terjadi. Coba lihat Resnya terjebak di dalam reward manipulation. Bahkan sekarang Last Season ini langsung dikeluarkan walaupun ada Rapid Lies. Tapi sepertinya tidak sanggup untuk bisa menampung damage yang dihasilkan. Dan itu combo area of effect yang cukup mengerikan sih. Duality, Bennett Rage. Yang pertama berhasil dan sekarang kayaknya benar-benar cukup sulit untuk bisa langsung di combo juga karena Aboy free di belakang. Ditarik di depan mata kayak begitu dan sekarang Vincent, hey, tidak ada Pinagarbo di dalam tubuhnya dan sekarang cewek mencoba untuk bisa maju dengan satu flicker dan berhasil mendapatkan ke arah Vincent. Wow, flicker agresif, Vincentnya tumbang untuk pertama kalinya, 6 poin kill yang ditabung oleh cewek. Ini benar-benar menjadi sosok eksekutor dengan bermodalkan Hunter Strike, Blade of Despair dan juga Malefic Roar, Penetration, Physical Damage. Ini bahkan kayaknya Veldora pun bisa bocor secara cepat sih. Harusnya bocor ya dengan penetrasi kayak begini, siapa yang bisa tahan Ul?
Karena masalahnya juga defensif untuk physical-nya nggak terlalu maksimum ya. Hanya ada brute force, ada thunder belt aja. Belum cukup nih untuk bisa menampung bagaimana damage dari cewek yang sudah akan semakin snowball. Dan Kairi kebetulan sekarang udah level 14. Terpaut 2 level di atas Vincent. Yap, outer turret mid harusnya berhasil ditumbangkan dan benar saja. Sudah berhasil dirubuhkan pula. Dan Cadera tertinggal dari sisi gol sangat jauh loh. Ya ini under banget sih karena memang kayaknya jadi serba salah. Baloiskinya mau coba untuk bantuin Vincent yang memang dari tadi diganggu. Mau coba untuk bantuin Cadera karena cukup sulit. Dari tadi cewek ada Keyboy. Wah, tertarik untuk kali ini, coba lihat. Dengan ada Viragarmor tadi berhasil dihancurkan di mana. Vincentnya pun masih ada kesempatan untuk bisa menghancurkan. Tapi Vincentnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Namun untuk sekarang terlihat lagi ada pergerakan dari Suns. Real Man Blast langsung dikeluarkan dan mereka berpindah tempat dengan sangat cepat di kemampuan. Pemain-pemain dari Geek benar-benar disikat. Diversion. Mengerikan. Hey, hampir saja. Kita yang teriak ya. Betul, jantung udah mulai nggak sehat nih ngeliatnya begini nih. Bener, tapi Fnatic Onyx mereka benar-benar memberikan pressure yang begitu besar terhadap Geek Fam. Gimana cara mereka mengeksploit semuanya. Udah keluar nih. Dan akhirnya ini dia. Gila, Sun is back. Di saat recall kembali berarti kekuatan mereka sepenuhnya sudah utuh nih kayak. Masa prime. Wow, let's see. Karena ngelihat dari Res juga dia udah bener-bener catch up sih. Dia tahu job desk-nya apa, dia tahu power hero-nya di mana. Dan dari tadi berjalan dengan sesuai rencana, Res selalu berada di depan, dia selalu bisa memisahkan kawanan-kawanan dari Geek Fam. Tapi akhirnya sekarang 3-lane push akan diusahakan oleh Fnatic Onyx. Inner turret di arah tengah akan segera dihancurkan dan base turretnya terekspos di menit yang ke-11. Yap, tidak ada pasif lagi. Namun sekarang Lordnya sudah bergerak cukup dekat Resnya. Mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi mereka masih bisa menahan Lord agar tidak bisa masuk jauh lebih dalam. Yap, masih bisa ditahan perlahan juga. Sebenarnya kalau bicara tentang high ground, Geek Fam cukup kuat, mereka punya heal. Mereka punya expose juga. Tapi gempuran demi gempuran gak berhenti ini karena 9.300 perbedaan gold yang dipegang oleh Fnatic Onyx. Dan Geek Fam tinggal menunggu gimana caranya mereka bisa nge-punish apa yang dilakukan oleh Fnatic Onyx. Dan sejauh ini belum ada misplay yang benar-benar besar dari Fnatic Onyx. Nah, kan saatnya mulai tuh. Gak apa-apa, terus Hans. Mulai. Nah ini dia. Terus sampai 10:30 lo kayak gitu gue tungguin nih, ayo. Enggak dong, Pak. Jangan. Dan Keyboy udah punya fleeting time sekarang. Yap, oke. Ada Glorious Pathway dikeluarkan pula. Last Insanity, ada Real World Manipulation dan damage-nya. Benar-benar berganda waktunya sekarang pemain-pemain dari Geek bisa membalaskan keadaan. Dimana Spirit of Destruction dan Connect. Ceweknya berhasil dihancurkan, tertinggal sendirian. Dan Kairi menjadi korban hanya menciptakan Suns sendirian saja. Dan itu dia, Geek Fam yang akhirnya punya momentum memanfaatkan dengan adanya Fnatic Onyx yang maksa di tengah dan bahkan kali ini Suns dipaksa untuk mundur lagi, dibalaskan inner turret yang hancur. Wah, sakit banget damage-nya tapi Suns. Bisakah dia bertahan, bisakah dikebaikan, masih ada flicker lagi tapi mereka sepertinya masih ingin lebih untuk bisa menghancurkan dan benar saja satu best star di area mid rusak. Dan Suns menjadi Suns penyelamat dengan mempertahankan base mereka. Waduh. Oke. Ada perpindahan tempat tapi tidak ada siapapun. Karena memang dari Geek Fam mereka juga memilih untuk disiplin pukul mundur dan itu dia. Fear of Destruction. Yang bahkan bukan cuma sekedar untuk bisa berpindah tempat. Sambil buka vision. Dan itu ada menjadi informasi yang cukup mahal juga apalagi Cadera. Ini Trinity attack speed-nya udah mulai selesai. Walaupun perbandingan sama cewek nih. Udah hampir full item nih, tinggal ganti sepatu aja mungkin nanti terakhir. Karena udah ada Heptasis juga, bahkan Wind of Nature. Dan kita lihat bagaimana Enchanted Talisman menjadi modal, bagaimana Suns-nya pula bisa melakukan combo terus-menerus, mananya terjaga. Dan Batwings yang ngebuat dirinya pun sulit untuk bisa ditumbangkan secara mudah. Yap, tapi udah terlihat ya kalau Geek emang masih bisa loh untuk ngebalikin keadaan. Bisa. Masih bisa. Sangat. Kombinasi area yang begitu sakit loh. Reward Manipulation, dikeluarkan Last Insanity lagi, Pershing Shot yang bisa dihasilkan oleh Moskov, semuanya benar-benar bersatu padu tadi. Tadi kan ketarik baterai di dalam satu buah Reward Manipulation kan? Yep. Itu titiknya. Dan harusnya Geek Fam bisa memanfaatkan hal itu lagi. Oke, Res tertancap langsung di area dinding. Bisakah mereka untuk bisa membalikkan keadaan di mana sekarang Res dengan satu lagi. Revitalism memang sudah dibuka. Tidak bisa kali ini Res bertahan. Ya karena kebetulan dari abunya juga ada satu buah Wishing Lantern tadi. Yang kebuat dari
Res ini bakal bisa dilumat juga nih, apalagi Vincent dia punya poke through damage yang begitu mengerikan. Walaupun Cadera belum punya point kill, tapi setidaknya attack speed dia, Demon Hunter Sword itu menjadi satu buah kunci untuk melumat siapapun yang ada di depan. Hampir saja tadi bisa menarik arah satu player, tapi Cadera terus-terusan memupuk goldnya untuk bisa mendompeng lagi perolehan dari item yang dia milikin. Mereka mempercepat proses untuk bisa mendapatkan lagi Karalot tersebut, tapi masih ada satu keluaran tadi yang memang sudah dikeluarkan pula. Ada gangguan dari Veldor, tapi Cadera itu berbeda berhasil langsung dikorbankan. Dan sekarang ada perpindahan tempat lagi, mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Dan sekarang satu persatu pemain dari Geek benar-benar dihilangkan. Oh, Vincent dia bakal coba untuk dikejar Kairi. Dan Kairi satu terakhirnya hampir saja. Hampir saja. Hampir, tapi Lord sepertinya bukan jawaban untuk Fnatic Onyx. Mereka bakal bawa satu wave di arah tengah menuju ke base turret dari Geek Fam. Yang terdekat, Cadera dan juga Paloiski, mereka akan hadir. Lassi Sanity mencoba untuk bisa membakar karena satu wave minion, tapi untungnya masih ada wave minion dihasilkan oleh pemain dari Geek ataupun base dari Geek itu sendiri. Paloiski hadir, bahkan sekarang Cadera hadir, dan rekan-rekannya mungkin akan hadir juga sesaat lagi. Oke, dan ternyata gak bisa dipaksa dan diversion untuk mundur. Memilih untuk secure saja terhadap Lord tanpa adanya gangguan sama sekali. Pressure lagi-lagi dipegang kali ini oleh Fnatic Onyx. Dan kita akan melihat Lordnya dikawal, defensif seperti apa yang akan dibawakan oleh Geek Fam. Mengandalkan Aboy, mengandalkan juga untuk Vincent. Karena dalam 13 detik Vincent akan hadir kembali. Yap, Kairi ganteng-ganteng kodamnya horor juga ya. Kayak begitu tadi. Ini kan kodamnya Susano ya. Kalau lu kodamnya Susanto. Hai, Susanto. Yap, kita lihat Kiboy berhasilkan menarik arah satu player tapi masih gagal sejauh ini. Lord akan masuk lewat tengah, wave minion atas dan bawah. Mereka pun akan bersilaturahmi juga. Vincent menjadi orang terdepan, tapi impact yang dihasilkan oleh Sun benar-benar meyakinkan. Dan juga sekarang dengan ada satu lagi pelontar yang udah dihasilkan pula. Kiboy belum terlalu maksimal, mereka masih berhasil bertahan untuk bisa mengembalikan keadaan kah? Dengan satu real one langsung dikeluarkan pula, dengan satu lagi tadi ada Winter Crown dan Resnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Spiral Destruction sekarang pun sudah hadir, mereka siap untuk bisa mengatakan damage dan Paloiski berhasil langsung dihilangkan. Tapi Kiboy merasakan hal yang sama. Cadera, ada WM di dalam tubuhnya, dan Cadera masih berhasil kabur lagi dengan Abyss Walker. Dan tidak semudah itu untuk menembus high ground dari Geek Fam. Geek Fam masih bisa bertahan dan bahkan Cadera menunjukkan bagaimana kelasnya Sphere of Destruction yang berkali-kali mengenai target. Dan bahkan cewek dibikin harus mundur walaupun memang gak bisa ter-shutdown. Tapi setidaknya ini membuat dari Fnatic Onyx akan mengendorkan kembali nih serangan milik mereka. Dan Geek Fam, mereka masih punya PR untuk bisa menghancurkan inner turret di arah atas dan juga bawah sekarang. Bermain team fight, bermain stake berlima, itu bakal jadi kunci. Tapi permasalahannya adalah siapa yang nanti akan bisa membuka vision terhadap diversion kejutan yang selalu bisa dimainkan oleh Sun. Dan jangan lupa kan, Sun sekarang udah punya Winter Crown. Itu dia yang membuat harusnya dirinya pun akan semakin sulit lagi di pick off. Yap, tapi setidaknya dengan kalah dari wave minion atas, bawah, dan tengah ya. Mau tidak mau mereka pun jadi harus lebih bertahan. Dan ini menjadi keuntungan yang sangat-sangat luar biasa bagi Fnatic Onyx. Mereka bisa manfaatkan itu semua dan sekarang mereka pun masih tetap akan menguasai area defensif dari Geek. Iya, nah ini dia recall udah mulai lagi kelihatan ya. Mode playoff kayaknya memang berbeda nih dari kedua belah tim. Wait, dapat loh ya dari Evil Queller satu serangan jarak jauh yang di hold. Ngebuat satu buah orange buff bahkan bisa diambil tanpa adanya retribution yang tertrigger dari Kairi. Panasnya begitu. Kaget. Yang satu narik tadi, yang satu mana. Banyak banget gangguan, kesian ini mah. Udah terlalu besar juga sekarang gap yang terjadi. Menit yang ke-18 walaupun sebenarnya Geek Fam ya itu high ground mereka cukup kuat. Jadi cukup sulit pasti untuk bisa dibendung oleh Fnatic Onyx dan ya Geek Fam kayaknya harus main sabar dulu sih. Mereka harus mencari bagaimana celah untuk bisa memanfaatkan apa yang dilakukan sama Fnatic Onyx kayak tadi. Itu kan tadi udah bagus banget kan? Hampir bisa one straight push tapi memang masih belum berhasil. Yap, dan tanpa terasa kita sudah hampir masuk ke menit 19. Yap, dan ini akan menjadi Lord yang ter-evil.
akan semakin besar lagi dan akan semakin kuat lagi. Dan tertariklah sudah. Ada satu peluru langsung dihasilkan tadi dan juga di bagian belakang dengan Venom Rage. Sakit banget damage yang dihasilkan, namun sekarang Sun hampir saja menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dengan Conceal udah langsung dikeluarkan, Iron Hook tadi langsung terlihat juga, tapi tidak ada satu player pun yang berhasil ditarik. Yap, dan cewek sudah hadir kembali pastinya untuk bisa mencicil keberadaan dari Lord yang sebenarnya secara quantity ini 5 versus 4. Fnatic Onyx masih kesulitan untuk bisa langsung eksekusi terhadap Lordnya karena poke damage dari Geek Fam terlalu besar. Dan ini dia waktunya untuk mereka bisa menyerang. Dengan Glorious Pathway tadi sepertinya udah langsung dikeluarkan begitu saja. Namun sekarang Moskopnya hadir guna untuk bisa membalaskan keadaan dan juga damage begitu menyakitkan. Tapi masih ada satu Wither Crown. Langsung dipakai begitu saja. Vincent yang masih mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Tapi Kairi menghancurkan Immortal yang ada di dalam tubuh dari Vincent. Dan betapa kuatnya Rest di depan. Winter Crown revitalize dan bahkan Rest tidak bisa ditumbangkan kali ini. Fnatic Onyx mereka telah men-trigger berbagai macam research tadi dari Geek Fam. Dan harusnya ini akan membuat dari Fnatic Onyx bisa eksekusi Lord tanpa adanya gangguan karena Glorious Pathway telah dibentangkan. Mereka ingin maju sepertinya, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa play tapi satu hit terakhirnya bahkan Winter Crown tadi ada di dalam tubuh Veldora. Oke. Dan ternyata upaya dari Geek Fam yang cukup beresiko sebenarnya. Dia coba untuk tabrak balik. Mungkin daripada nggak dapetin pertukaran sama sekali. Tapi upaya tersebut nampaknya cukup gagal. Dan membuat dari Fnatic Onyx mereka utuh dengan kelima pemain mereka. Yang akan mengawal hadirnya Lord di arah tengah. Aboy, Vincent ini akan menjadi kunci begitupun Cadera. Untuk bagaimana mempertahankan high ground defense mereka. Yap, itu dia. 36.228 poin HP yang dimiliki oleh Lordnya. Akankah ini bisa membantu mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Kenapa? Karena sekarang dengan Glorious Pathway udah langsung dikeluarkan. Bloodhound pun udah terlihat di area tersebut. Dengan Bernard Reyes sebagai belakang udah langsung dikeluarkan pula. Ada balas game menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Bahkan Vincent tidak kuat untuk menerima damage begitu mematikan. Dan Veldora menyusul rekan-rekannya. Menyisakan 2 player saya. Tapi damage dihasilkan oleh Kairi begitu menyakitkan hingga membuat satu base utama mereka tidak terpegang dan dihancurkan oleh Fnatic Onyx. Fnatic Onyx bangkit. Mereka membuktikan mode playoff yang begitu luar biasa. Ternyata bermain agresif. Rotasi cepat yang mereka bawakan membuat dari Geek Fam cukup sulit untuk berkutik. Dan kali ini apakah akan menjadi satu buah Cinderella story dari babak play-in karena dengan debut mereka kali ini hasilnya cukup memukau. Ini luar biasa ya. Gimana lagi tadi Rez yang menjadi satu sandbag yang emang membuka keseluruhan jalan. Apabila mungkin setup dari pick off yang dilakukan oleh Kiboy tidak berjalan, mereka akan main kasar aja. Benar. Mereka akan tabrak aja. Dan Rez menjadi orang terdepan. Rez. Awalnya banyak yang mempertanyakan bagaimana Rez masuk ke deretan line up dari Fnatic Onyx. Tapi di saat ini Rez membuktikan bahwa dia layak dan mampu memenuhi ekspektasi dari banyaknya orang. Gameplay, kalkulasi, penempatan skill yang begitu luar biasa pun membuat agresivitas dari Fnatic Onyx berjalan dengan luar biasa. Rotasi cepat dan bahkan Iron Hook yang sangat-sangat lengket dengan follow up cewek. Ini ngebuat dari Geek Fam benar-benar belum ada jawaban. Ini luar biasa loh, berkali-kali mereka tadi diajak untuk team fight di tempat yang emang benar-benar terpisah juga. Yang terakhir, Bloodhound yang bagus sekali dan Bernard Reyes selalu ada loh. Selalu ada. Yap, dan memang butuh waktu panjang 20 menit. Tapi Fnatic Onyx mereka membuktikan bahwa ini mereka yang sesungguhnya di babak playoff mode yang berbeda. Dan Geek Fam ini mungkin panggung perdana juga ya untuk Veldora, untuk Vincentnya juga nih di Geek Fam. Oke, kalau begitu untuk membahas game yang pertama jauh lebih dalam, marilah langsung kita berikan kepada our panelists. Wow, game pertama yang mengguncang Eldorado Dome nih. Tapi kali ini Geek sedikit lagi
selangkah lagi untuk menangin Tifa di akhir. What happened? Wow, mungkin Veldora kalau misal dia lebih respect dari awal, dia punya item defensif. Kalau mungkin di situ ya punya Winter dari awal. Gue lebih jujur ke spellnya sih, Ji. Ya, kayak tapi Flicker gimana? menurut gue bukan solusi banget. Tapi menurut gua Veldora itu ketangkep berkali-kali ini agak fatal. Kenapa? Karena ketika dia berhasil nge-zoning out cewek tadi, terlalu banyak minion dan lord yang udah masuk ke dalam base. Akhirnya mereka udah gak bisa nyelamatin sama sekali, walaupun high ground-nya kuat. Tapi bisa dibilang juga semacam cewek sendiri nih, dia itu bebas buat bisa farming juga. Nah ini dia nih, dengan adanya out level, out item di awal, atas Moskov yang memang bisa keep up dan bisa ngejar juga, itu kayak gak menjawab di early game buat GiGFam tadi, yang membuat akhirnya mereka harus menelan feel pahit aja game pertama. Iya, sebenarnya secara defensif mereka cukup nahan lama ya, kita dibawa sampai 20 menit, bahkan ada banyak movement dari Kadera yang wow. Keep Moskov gak kaget sih 20 menit kuat. Gitu. Sama mereka juga mungkin lack of sesuatu yang bisa ngedetek di mana keberadaan dari Sans kalau ketika dia terbang. Ketika dia teleport, mereka nggak punya kan hal tersebut. Mereka nggak ada hero-hero yang nge-camp. Voloisky juga nge-campnya nggak bisa jauh-jauh dari core-nya. Jadi bisa dibilang mereka nggak punya vision di mana Sans berada. Dan itu adalah Loyi yang benar. Prison map semuanya dipegang sama dia. Mau terbang kiri, kanan, depan, belakang, cepat itu. Ya, dan jangan lupakan memang ini Galacticnya kembali lagi ya tadi ya. Udah dia gak waras lagi ya? solo, sendirian juga, dengan Loyi loh tadi. Betul. Dan itu dapetin 2 pemain langsung. Ya, dan mungkin kita bisa ngeliat juga ya momen-momennya dari player highlight. Betapa mengerikannya juga Kiboy dari awal. Jangan lupa di-note tuh, Franco-nya loh. Yap. Nih, Aren Hooknya memang cukup connect terus-terusan ya. Dan partnership dia kan di belakang ini selalu ada si cewek. Betul. Bennett range-nya kan udah siap selalu, kapanpun dibutuhkan. Oh tadi itu triple kill karena duality ya. Itu manis banget sih. Itu duality yang ngumpulin tadi. Tapi Sans. Itu Sans tadi. Sans sih emang. Defense sendiri sih, wah. Masih gila Sans sih. Kacau ya. Masih gila Sans sih. Kalau bisa mungkin ngomong asli. dia belum bisa dinormalisasi kayaknya. Tapi menurut gue di meta yang sekarang memang ini cocok untuk Sans juga. Oke, tapi MVP-nya kita bakal menyaksikan. Apakah Sans, Nevin? Shelby, ini dia untuk player of the game dari game yang pertama. Tapi ternyata ada cewek dengan 13 poin kill yang berhasil diamankan. Dan gak heran sih, tadi kita udah lihat goldnya ya. Dari goalnya memang difference-nya jauh banget ya. Dibandingkan dengan Kadera juga. Dan ini player yang benar-benar outstanding menurutku adalah dia berani juga untuk make decision. Misalnya seperti Flicker kejar musuh. Benar. Mungkin kalau gue ngelihatnya dari sosok match up dari ceweknya si Kadera, oke juga kok tadi sering banget make play. Bedanya di awal cewek dimanja banget, turtle pertama aja itu di mirror, Kiboy itu datang ke bawah demi dapat kill. Ya, dan ini dia bentuk sedikit highlightnya ya dari game yang pertama tadi. Memang ada back and forth yang terjadi, tapi Cosmic memang dipegang dengan Fnatic Onyx, di mana semenjak early mereka bisa pegang jalannya permainan. Veldora udah balik, ditarik lagi yo. Iya. Nah ini dia nih, kalau melihat memang Suyo nih ya. Suyo memang masih cukup hero yang merepotkan lah buat ditangkap ya. Balik lagi nih, siapa yang bisa nangkap Suyo untuk di game sekarang. Dari GiGFamnya mereka cuma punya hero yang nabrak. Mungkin kalau fighter, itu tipikal dari Vincent. Tapi kalau kondisinya kayak gini memang Xbox fighter iya. Cuma lawan Suyo tuh susah banget. Mobilitasnya terlalu lambat buat Xbox. Nah, dan bahkan banyak penempatan seperti diversion untuk si Sans ya. Yang memang pas banget, karena di awal regular season kita punya Sans itu makanya si Zaz. Memakai hero-hero yang seperti yang nggak bisa untuk make play seperti Loyi. Bukan momen gitu ya. Lebih ke arah damage dealing aja, tapi kali ini dibuktikan lagi nih dengan kembalinya juga untuk Loyi-nya, tapi masih dengan cewek yang posisinya ini selalu aman. Kita lihat satu ini ya, head to head nih sebenarnya. Tapi WWN-nya digunakan langsung dan hilang dalam sekejap. Ya itu pas banget, Win of Nature lawan Nature juga. Cuman ya ini dia nih ya, ketika pemain-pemain dari GiGFam mereka sudah mulai terpecah belah. Mereka gak bakal bisa ngedeliver damage yang maksimal, karena damage mereka juga sebenarnya agak nanggung untuk hero-hero mereka. Tapi gue suka sih yang dilakukan sama Veldora di akhir. Ya sebenarnya memang dia tumbang juga, tapi kayak nggak ada lagi yang bisa dilakukan tempat lain. Jujurnya kayak gitu, dan itu mancing dua loh. Franco dan Beatrix yang akhirnya harus ngurus dia. Tapi itu dia problemnya adalah terlalu dini, terlalu di dalam base. Mungkin kalau chance itu terjadi di arah Fitlord, beda kasusnya. Mereka zoning off 2, Tifa 4 lawan 3, mungkin GiGFam bisa balikin keadaan. Tapi tadi, base udah mulai masuk. Semua udah mulai masuk, udah sulit. Dan Aboy, dia juga mau nggak mau high ground yang dia miliki cuma sendiri. Karena Kadera deliver damage-nya terlalu berat juga ke arah depan. Dan sebenarnya untuk 11 poin kill ya, yang dengan GiGFam ini juga, ini hampir kembalikin keadaan kan tadi. Satu miss saja loh dari Fnatic Onyx. Bisa kayak, ya mereka dikejar, goldnya dikejar, base turretnya mereka duluan hilang bakal untuk Fnatic Onyx-nya.
Jadi ya ini bukan tim yang memang bisa diremehkan juga, mereka tetap melakukan perlawanan. Cuman ya balik lagi nih, early game jangan sampai hilang lagi untuk Big Fam di game yang kedua. Ya jujur kalau misalnya early game hilang lagi sih, ini agak berat. Dan Soyu dari Kairi, dari tadi kita lihat in and out-nya enak banget. Mereka hampir, oke, targetin ke arah Soyu Kairi kayaknya bukan sebuah pilihan. Tuyo. Kecap kalau itu, kecap kalau itu. Tapi ya, ngeliat dari Tuyo buff kecap. invade-nya juga, itu bagus tau. Nah, kan kelihatan dari Gifam sendiri, yang mau nangkap Tuyonya kemana nih? Iya. Tuyo. Soyu kecap. Iya. Diulang lagi. Nah masalahnya nih, Iya. kalau memang fighter, gue kayak masih mendingan Magic semua sekalian dong. Julian aja tadi. Karena, Iya. karena explore gak bisa galak juga kalau memang mau dibawa farming. Ya sekalian main Isan Sim farming sama Nah, aja. iya. Karena Isan Sim juga. Iya, Tapi- biar late gamenya lebih jos. Tapi kalau misalnya si Santin, Kayaknya lebih incer stance gak sih? ini beratnya di mana jungle-nya pasti ada invite jungle, nggak ada Enggak. selesai. Maksud gua dia dengan export tapi gameplaynya farming, ya mending sekalian pakai Isan Sim. Nah kalau Kalau misalnya mau sekarang, pakai export ya fight lah. iya tapi kan kalau pakai export, mereka nggak harus worry. Exportnya ini akan di invite jungle. Tenang. Tenang. Dia Santin, udah pasti kita top Hey. jungle-nya, kita invite jungle-nya, kita bikin gimana Vincent miskin seumur hidup. Nah, berarti kuncinya adalah di ekonomi. Makanya sekarang cewek dapetin Rich Guy by Nah, UBS Gold. Agak beda ya. Iya. Di match yang pertama jungler. Hmm. Di match tadi, Iya. wah ini ada cewek yang memang bebas banget farmingannya dia. Bahkan 15.000 lawan 11.000 ya tadi sempet ya. Iya sobat. Buat Sama Kak goldnya Dira. dia. Tapi balik nih, mungkin dengan pemilihan dari Xbox tadi, ini untuk bisa kontes di turtle di objektif. Cuman ya itu dia, dengan adanya Loyi, armornya cepat pecah. Ya, Dan jungler kan nggak punya flicker lagi. itu yang gue bilang. Kalau mau farming ganti hero-nya. Tapi kalau ngelihat dari cewek, gue nggak kaget sih. Rich Guy dia dimanja banget. Kayak Franco itu tadi ada cuma buat cewek. Iya. Semua Kairi sampai dibiarin ke bawah sendiri. ya? Iya. Kairi dibiarin sendiri. Sans dibiarin